Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan untuk Kimia Dasar 2 dan di pertemuan ini adalah pertemuan untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana overview perkuliahan selama 14 pekan atau 1 semester ke depan mengenai kuliah kita. Perlu Anda ketahui bahwa salah satu syarat dari Kimia Dasar 2 adalah Anda pernah mengambil mata kuliah Kimia Dasar 1. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik ketika kemarin mengambil mata kuliah Kimia Dasar 1. Sekalipun kemudian Anda mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, maka ini bisa menjadi salah satu evaluasi apa yang harus Anda perbaiki di perkuliahan Kimia Dasar 2 semester ini. Baik, kita langsung masuk kemudian ke dalam perkuliahan di Kimia Dasar 2 ini. Definisi atau deskripsi dari perkuliahan untuk Kimia Dasar 2 ini adalah bagaimana agar setiap mahasiswa ketika Anda mengambil mata kuliah ini sebanyak 3 SKS, maka Anda bisa memiliki atau mengikuti ya setiap tahap pembelajarannya di mana Anda bisa mendapatkan pengetahuan dan pendalaman terhadap konsep-konsep dasar ilmu kimia di industri. Nah, dan tentu saja kimia lingkungan khususnya yang berkaitan dengan limbah industri dan limbah B3 melalui pendekatan green science dan teknologi. Semua konsep ini digunakan untuk memecahkan problematika sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sains dan teknologi, serta menunjang tantangan dari revolusi industri keempat. Ini adalah deskripsi terkait dengan perkuliahan yang akan Anda dapatkan selama 14 pertemuan bersama dengan dosen pengampu masing-masing. Berdasarkan deskripsi ini, maka kita akan memberikan sebuah definisi atau batasan mengenai bagaimana Anda bisa mendapatkan learning outcome-nya, yaitu Anda bisa menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum. Adapun untuk lebih jelasnya, kita merumuskan CLO atau Course Learning Outcome, di mana Course Learning Outcome untuk Kimia Dasar 2 ini kita merancang ada 4 bagian. Untuk bagian pertama atau kita sebut dengan CLO 1, ini adalah bagaimana mahasiswa bisa atau mampu menjelaskan konsep sustainability, green science, dan teknologi. Bagaimana kemudian di CLO 1 ini Anda akan mendapatkan gambaran mengenai green science dan teknologi pada pertemuan pertama hingga pertemuan kedua. Untuk CLO yang kedua, bagaimana Anda kemudian diharapkan mampu membandingkan berbagai macam gugus fungsi senyawa organik, dimulai dari hidrokarbon sederhana sampai gugus fungsi dan kemudian masuk ke dalam senyawa penyusun asam nukleat dan polimer yang masuk di dalamnya adalah ke dalam metabolisme. Nah, kemudian CLO yang ketiga adalah Anda diharapkan mampu menjelaskan proses-proses kimia yang terjadi di dalam industri kimia. Di dalam perkuliahan ini sudah dirincikan industri apa saja yang harus Anda dapatkan gambarannya. Untuk pendekatannya mengenai industri tersebut dan kaitannya dengan sustainability serta kimia. CLO yang terakhir atau CLO 4 adalah bagaimana setiap mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan aspek lingkungan mengenai air dan atmosfer. Konsep penilaian yang kemudian harus Anda dapatkan secara rinci adalah bahwa setiap CLO sekurang-kurangnya memiliki 2 penilaian. Contoh sederhana misalnya untuk CLO 1 Anda akan mendapatkan 2 penilaian. Penilaian yang pertama melalui kuis dan terus yang kedua adalah melalui tugas. Sehingga total keseluruhan di dalam evaluasi asesmen dari CLO yang pertama adalah 20% dari nilai total. Kemudian untuk CLO yang kedua, di mana Anda diminta untuk bisa memiliki kemampuan membandingkan berbagai macam gugus fungsi senyawa organik, senyawa penyusun, asam nukleat, dan polimer, maka bisa Anda lihat di sini merupakan 2 komponen asesmen, terdiri dari 2 komponen asesmen, di mana komponen asesmen yang pertama adalah melalui UTS, dan komponen asesmen yang kedua adalah melalui kuis. Artinya Anda harus mempersiapkan bahwa untuk UTS adalah materinya adalah terkait dengan topik senyawa organik.
Namun, untuk topik senyawa organik ini tidak hanya diuji melalui asesmen UTS saja, tetapi juga diuji melalui asesmen berupa kuis yang harus Anda kerjakan. Usahakan setiap komponen ini Anda kerjakan sehingga tidak ada nilai kosong. Ya. Untuk asesmen yang ketiga, untuk CLO ketiga, di situ Anda bisa lihat bobot paling besar adalah melalui tugas dan sisanya melalui kuis. Tugas sebanyak 20% dan kuis sebanyak 5%. Adapun CLO yang terakhir atau CLO 4, maka komponen penilaiannya adalah hanya melalui UAS sebanyak 25%. Bagaimana kemudian untuk bisa memahami ini, kita lihat terlebih dahulu. Sebelumnya, kemudian kita perlu menguatkan bagaimana rule of class di dalam proses pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan selama 14 pekan ke depan. Setiap pertemuan kita akan menggunakan LMS, ya, tentunya dengan komunikasi yang bisa ditunjang melalui komunikasi grup yang sudah disiapkan oleh masing-masing kelas bersama dengan dosen pengampu. Dan kami juga berupaya untuk menyiapkan quiz review dan pop-up quiz di setiap aktivitas yang mungkin saja disediakan, di antaranya ada yang sebagai activity completion atau ada juga yang berkontribusi terhadap nilai akhir. Dan yang berikutnya adalah Anda diharapkan bisa mempersiapkan untuk menjaga adab-adab atau etika-etika belajar selama pembelajaran jarak jauh. Ya. Kemudian ketika Anda mengalami kendala, maka mohon kendala-kendala tersebut untuk dikomunikasikan dengan dosen pengampu. Yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam apa saja sebetulnya pokok bahasan yang akan dibahas di dalam 14 pertemuan selama 1 semester Kimia Dasar 2. Jadi di pertemuan pertama, kita akan membahas pokok bahasan adalah sustainability. Jadi ada pokok bahasan sustainability, yaitu yang berkaitan dengan green science dan green technology, di mana pokok bahasan ini akan kita bahas menjadi 2 pertemuan. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan kimia organik, dan karena padatnya pembahasan kimia organik ini, maka tentu saja waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih lama atau kurang lebih sekitar 4 pekan pembahasan mengenai kimia organik. Untuk yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam ujian tengah semester. Jadi, ujian tengah semester seperti yang disampaikan sebelumnya merupakan materi yang diujikan atau asesmen untuk CLO 2. Kemudian yang berikutnya, sebelum ujian tengah semester juga di antaranya kita meminta Anda untuk mempelajari mengenai konsep industri, ya, kimia industri, di mana ada beberapa industri yang bisa Anda pelajari bersama dengan kelompok. Jadi industri ini adalah pembelajaran bersama dengan kelompok yang nanti akan dikelompokkan seluruh mahasiswa untuk bisa mengerjakan tugas seperti yang dideskripsikan pada slide berikutnya. Yaitu yang pertama adalah industri petrokimia, industri besi dan baja, industri kimia berbahan bakar batu bara seperti tekstil, kertas dan lain sebagainya, industri semen, keramik, berbahan baku lemak, industri susu dan keju. Jadi kurang lebih ada 7 topik mengenai kimia industri dan kemudian akan didistribusikan ke dalam 7 kelompok pada masing-masing kelas. Setelah kita selesai mempelajari mengenai kimia industri, maka kita masuk ke dalam pembelajaran mengenai air, ya, di mana konsep terkait dengan air ini kurang lebih akan kita pelajari selama 2 pekan dan lanjut ke dalam pembahasan terakhir yaitu mengenai atmosfer. Selesai pembahasan atmosfer, maka Anda harus mempersiapkan untuk melakukan uji tools assessment, ya, melalui ujian akhir semester, yaitu semua topik yang diujikan adalah CLO 4 atau mengenai air dan atmosfer. Berikut adalah peta pembelajaran, ya, di mana rencana pembelajaran kita selama per pekan sudah bisa Anda lihat di sini, bahwa untuk pertemuan pertama, di sini Anda bisa lihat pertemuan pertama sebagaimana dijelaskan adalah overview, kemudian penjelasan tugas, pembagian kelompok, pembahasan sedikit materi mengenai green science dan teknologi. Kemudian pertemuan kedua kita akan lanjutkan dengan green science dan green teknologi dan dilanjutkan dengan kuis. Salah satu, ingat tadi berdasarkan assessment bahwa
Di sini adalah kuis yang betul-betul akan dimasukkan ke dalam kontribusi penilaian akhir Anda. Yang berikutnya adalah pada pertemuan ketiga kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengantar kimia organik. Kemudian pertemuan keempat kita juga akan ada kimia organik lanjutan dan direncanakan akan ada kuis kedua. Kemudian pertemuan kelima ada kuis ketiga masih tentang kimia organik. Ini perencanaan. CLO yang kedua ini bisa 2 kali atau bahkan bisa 1 kali. Yang berikutnya adalah sampai pada penjelasan kimia organik yang ketiga. Pada pertemuan ke-7 atau 1 pekan sebelum UTS, maka sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa setiap mahasiswa dikelompokkan untuk mengerjakan tugas kimia industrinya. Kemudian pada pekan ini Anda diminta untuk mensubmit tugas kelompok tersebut. Bagaimana cara Anda mensubmit? Maka submit melalui LMS dan kemudian kita akan lanjutkan ke dalam presentasi di kelompok 1. Ya, diharapkan dengan presentasi kelompok 1 ini kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran mengenai apa yang dipelajari pada saat Anda melakukan studi literatur kimia industri yang Anda geluti bersama teman-teman Anda. Kemudian yang berikutnya adalah ujian tengah semester, ya. Dan setelah ujian tengah semester kita masuk ke dalam pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 sampai ke-9 ini merupakan presentasi dan diskusi. Jadi tidak hanya presentasi satu arah tetapi presentasi dua arah. Diharapkan ada diskusi, ada feedback dari teman-teman Anda yang melihat presentasi Anda. Termasuk tentu saja feedback dari dosen pengampu. Kita rencanakan untuk pertemuan ke-8, untuk setiap pertemuan sesudah UTS adalah pembagian kelompok ya, presentasi kelompok per 2 kelompok setiap pertemuan. Sehingga kurang lebih sampai pertemuan ke-10 kita akan selesai seluruh kelompok mempresentasikan tugasnya. Pada pertemuan berikutnya, sampai pertemuan terakhir, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai topik air dan topik atmosfer. Dan untuk dipersiapkan juga, kita akan masuk ke dalam materi yang akan diujikan melalui asesmen ujian akhir semester. Ini beberapa referensi yang bisa menambah pengetahuan Anda. Ya. Dalam pertemuan ini, pertama kita akan mereview kedudukan kimia, bahwa kimia merupakan pusat dari ilmu pengetahuan, dan pada dasarnya apa yang kita pelajari sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan kimia. Banyak orang berusaha untuk menjauhi kimia, tetapi mereka lupa pada dasarnya hidupnya sangat berhubungan dengan kimia. Contoh sederhana seperti hari ini yang kita rasakan ya terkait dengan keberadaan COVID ya, pandemi COVID-19 ini kita tahu betul bahwa pada dasarnya yang sedang dikembangkan hari ini pun sangat membutuhkan yang disebut dengan unsur-unsur kimia gitu ya. Dan kita berharap semoga dengan kesadaran ini Anda bisa melihat bahwa kimia ini bukan untuk dijauhi tetapi untuk bisa menunjang pembelajaran ya, tetapi bisa kita mulai dengan bersahabat sehingga Anda bisa mendapatkan nilai yang lebih baik daripada nilai yang kemarin, atau yang sudah baik bisa mempertahankannya. Seperti yang tadi sudah digambarkan bahwa untuk pembelajaran dalam deskripsi kuliah, bahwa apa yang kita pelajari ini sangat erat kaitannya dengan revolusi industri. Dan kita tahu bahwa untuk Indonesia sendiri berdasarkan keputusan dari Kemenperin bahwa kita memiliki 5 sektor prioritas di dalam industri menuju revolusi industri keempat, di mana diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri elektronik, otomotif, kimia, dan tekstil. Dan inilah yang akan menjadi dasar di dalam penentuan kimia industri yang akan kita pelajari. Yang berikutnya adalah kita lihat bagaimana sebetulnya banyak mata kuliah yang membahas mengenai revolusi industri tentu saja. Tidak ada salahnya jika kita kemudian mereview sedikit mengenai pembahasan dari revolusi industri keempat ini. Revolusi keempat berarti di situ Anda bisa lihat bahwa ini merupakan revolusi yang berupa tahapan. Sebelumnya kita sudah mengenal yang disebut dengan revolusi industri yang pertama. Dan revolusi industri yang pertama ini pada dasarnya adalah sebuah revolusi yang dilakukan oleh manusia ketika mulai mengenal proses mekanisasi, yaitu dengan memanfaatkan tenaga uap dan tenaga air. Untuk kemudian kita masuk ke dalam revolusi industri kedua yang berikutnya, di mana kita mulai mengenal yang disebut dengan pemanfaatan energi listrik.
Semakin lama pada abad ke-20, kita mulai mengenal yang disebut dengan revolusi industri ketiga. Bagaimana proses automisasi yang terjadi, komputerisasi, dan kemudian dikenalnya komponen-komponen dan bagian-bagian dari elektronik, alat-alat elektronik seperti yang kita gunakan hari ini. Jadi bisa Anda bayangkan perubahan dari revolusi industri ke-1, ke-2, dan ke-3 itu sudah cukup banyak berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, dan tentu saja ketika perubahan dari industri kedua ke industri ketiga saja ini cukup banyak perubahan dampak pada profesi. Nah, apalagi kemudian ketika kita sekarang meloncat menuju revolusi industri yang keempat. Revolusi industri yang keempat di sini seperti yang Anda ketahui bahwa kita sudah masuk ke dalam adanya sistem cyber ya, kemudian Internet of Things dan lain sebagainya. Bahkan proses yang kita lakukan hari ini melalui proses pembelajaran jarak jauh ini merupakan satu opening ya, satu langkah pembuka dari revolusi industri yang keempat ya. Dan tentu saja ini bagian dari bagaimana kita berusaha untuk adaptif dengan proses keadaan yang ada hari ini. Jadi konteks yang pelajari bahwa belajar tapi juga belajar bagaimana bisa melihat hubungan antara kimia dengan revolusi industri yang keempat ini. Ada banyak sekali infografis yang bisa Anda dapatkan untuk menggambarkan perbedaan atau perubahan dari revolusi industri yang pertama sampai revolusi industri yang keempat. Ini salah satu gambar lain yang bisa melengkapi pemahaman kita mengenai revolusi industri yang keempat. Nah, ini yang tadi kita sudah lihat bahwa salah satu di antara fokus pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan revolusi industri yang keempat adalah bagaimana kemudian memfokuskan pada beberapa konteks, beberapa ruang lingkup industri. Yaitu diantaranya sektor industri makanan dan minuman, sektor industri otomotif, kimia, elektronik, dan kemudian tekstil serta pakaian jadi. Tabel ini diambil dari jurnal yang kemudian jurnal ini menggambarkan mengenai kimia ya, dan industri. Kimia dan industri berdasarkan tantangannya pada revolusi industri yang keempat. Dan kita lihat di sini bahwa nanti akan mendapatkan ada sebuah kunci objektif ya dari perubahan revolusi industri. Ketika kita lihat contohnya adalah kita lihat di sini ada transformasi yang terjadi ketika kita menuju revolusi industri yang keempat adalah smart manufacture ya. Di mana smart manufacture ini key objektif atau kunci goalnya itu adalah adanya improvisasi dalam produktivitas. Kemudian kita juga melakukan supply chain planning yang tentunya diharapkan kita bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Dan pada dasarnya revolusi industri yang keempat ini sebetulnya membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa merancang lebih rinci visibilitas dari supply chain yang kemudian nanti bisa juga dilakukan untuk memprediksi ya, pola kebutuhan yang berhubungan dengan proses bisnis pada industri tersebut.